wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami, NIM 19201037, kelas D3TT07AA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas elektronika komunikasi dengan judul Airfrit dan NFC dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dani Kurnianto, STMN. Definisi itu sendiri adalah teknik nirkabel yang diidentifikasi frekuensi radio atau Airfit yang berarti sebagai kode batang versi nirkabel. Teknologi ini menggunakan label tipis, label yang berisi sirkuit radio pasif yang dapat ditanyai oleh unit interogasi nirkabel jarak jauh. Contohnya yaitu ke item apapun yang bisa dipantau, dilacak, diakses, terletak, atau bisa diidentifikasi. Nah, tag fleet ini digunakan biasanya untuk kontrol inventaris, wadah dan pengiriman paket, peralatan modal, dan manajemen aset lainnya, seperti penanganan bagasi, pelacakan jalur produksi, produksi selain itu juga digunakan sebagai pengumpulan tol dan akses parkir kendaraan. Nah, aplikasi Airfrit sendiri adalah pemeriksaan dan akses keamanan personel, pelacakan hewan, ataupun pencegahan dari pencurian. Nah, seiring perkembangannya teknologi, Airfrit sendiri harganya kemudian turun dan banyak aplikasi yang baru ditemukan. Nah, konsep dasar Airfrit diilustrasikan seperti label like yang sangat tipis, perangkat yang disematkan, transceiver radio, dan antena chips tunggal pasif sederhana. Kemudian ini sebelah kiri saya itu terdapat gambar integrator radio unit. Nah, contoh pada chips berisi memori yang menyimpan kode ID digital unik untuk item yang diberi tag. Kemudian untuk item yang akan diidentifikasi itu harus melewati interogasi atau unit pembaca, atau pembaca ini harus secara fisik pergi ke lokasi di dekat item ya. Kemudian jarak cakup seluruh bangunan atau di area. Kemudian di situ mengirimkan sinyal radio yang mungkin bergerak dari A beberapa inci hingga tidak lebih dari 100 kaki atau lebih. Nah, sinyal radio ini cukup kuat atau diaktifkan tag. Tag ini gunanya untuk memperbaiki dan menyaing sinyal RF menjadi arus searah yang mengoperasikan receiver. Nah, kemudian pemancar berdaya rendah yang mengirimkan sinyal kembali ke unit integrator bersama dengan kode ID tertanamnya. Nah, di sini ada Airfrit tag configuration ya, teman-teman. Ini sudah dikonfigurasi antar regulator Airfrit 13,56 MHz, osilator kristalnya 13,56 MHz yang menghasilkan RF dasar. Nah, di sini diperkuat dan dikirim ke antena. Microcontroller membuka gerbang osilator untuk waktu yang singkat, lalu penerima menunggu tanggapan dari tag. Nah, antena menangkap sinyal tag yang lemah, kemudian penerima memperkuat dan mendemodulasi, dan kemudian memulihkan kode data serial. Nah, di sini microcontroller berkomunikasi dengan komputer yang terpasang untuk melakukan pemrosesan apapun dibutuhkan dalam proses ID. Nah, tag tipikal ini modelnya di situ ada MCRF dengan tipe 355Y360. Nah, produk dari microchip teknologi INC, sirkuit resonansi mengambil sinyal interogator seolah-olah itu adalah sinyal induksi di transformator sekunder daripada gelombang radio elektromagnetik yang diterima sebenarnya. Kemudian kode ID unik disimpan dalam pemroble ready only
yang dihapus secara elektrik atau EEPROM electric memory di chip stick. Nah, di situ kodenya adalah 154 bit. Kemudian header 9 bit memulai sinkronisasi pada penerima pembaca untuk pemulihan jam dengan nomor ID unik pelanggan, yaitu dikodekan dengan 13 bit. Checksum menyediakan pemeriksaan kesalahan pada pembaca. Kemudian disimpan dalam chips oleh pabriknya dengan memancar kontak yang mengaktifkan chips dengan menulis kode di dalam memori. Nah, chips tadi yang berisi sirkuit yang menyimpan kode dibacakan secara berseri dengan format data NRS atau NRZ. Yang kemudian diubah menjadi sinyal master atau bit space yang digunakan untuk memodulasi bahwa yang dikirim kembali ke pembaca. Kemudian kode master digunakan agar jam bisa dapat dengan mudah dipalingkan dari data di pembaca. Nah, kecepatan data biasanya 70 kilobits dengan waktu bits 1Y 70 1035 14,28 mikroS. Kemudian dibutuhkannya itu 154 314,28 mikroS, 5220 mikroS atau 2,2 ms untuk mengirimkan kode 154 bits. Nah, modulasi yang digunakan adalah modulasi amplitudo yang disebut modulasi hamburan balik koil pada sirkuit atau antena yang di setel eksternal disedap. Kemudian standar balik ASK dan mendukung di EPITS 96 bits ditambah kode koreksi kesalahan 32 bits dan perintah skill yang dinonaktifkan setelah dibaca. Nah, manfaatnya sendiri yaitu standar baru dirancang untuk membaca banyak tag dan lebih cepat. Nah, tingkat pembacaan teks tinggi 1500 tag per detik dimungkinkan meskipun dalam banyak situasi tingkat pembacaan tidak akan lebih dari 500 hingga 1000 tag per detik. Nah, yang masih jauh lebih cepat dari maksimum 100 tag per detik yang diberlakukan oleh standar yang lebih lama. Tag Gen 2 juga lebih kuat dan dapat beroperasi dengan andal di lingkungan dengan banyak pembaca mengirim dan menerima secara bersamaan. Bidang AirFit sendiri masih baru, tetapi terus berkembang. Harga label turun karena langkah-langkah keamanannya itu lebih besar dikembangkan. Kemudian NFC atau Near Field Komunikasi. Nah, salah satu bentuk nirkabel terbaru adalah versi AirFit yang disebut komunikasi medan dekat atau NFC. Nah, NFC ini adalah nirkabel jarak ultrashort yang jangkauannya itu lebih dari beberapa inci. Nah, topologi yang digunakan dalam kartu pintar dan ponsel untuk pembayaran, pembelian, atau mendapatkan akses ke beberapa fasilitas. Kemudian gelombang radio berperilaku seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Nah, kedua bidang bertukar energi dan memperkuat satu sama lain untuk melewati antena pemancar ke antena penerima. Nah, inilah yang disebut lapangan jauh. Pada jarak kurang dari 10 panjang gelombang dari antena adalah medan dekat, di mana medan listrik dan magnet individu ada. Bidang listrik tidak berguna, tetapi bidang magnet digunakan untuk komunikasi jarak pendek. Cara membayangkan NFC sebagai medan magnet di antara belitan transformator, koefisien komplit sangat rendah karena jarak yang jauh antara belitan primer atau antena pemancar dan belitan sekunder atau antena penerima. Batasan utama medan dekat adalah
bahwa kekuatan medan magnet turun pada kecepatan 1,6 D. Kemudian aplikasi kedua yang paling berguna adalah entry gerbang otomatis, yaitu meletakkan ponsel di dekat alat pembaca, mungkin ke gedung, tempat parkir, atau di area kontrol lainnya. Kemudian setelah itu kedua perangkat secara otomatis itu mulai berbicara dalam mode nirkabel baru dengan lebih cepat dan jarak yang lebih jauh. Chips NFC berukuran kecil dan itu sangat murah. Jadi diharapkan untuk mencari chips tersebut yang digunakan secara lebih luas saat aplikasi lebih jauh lanjut ditemukan. Sekian video kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.